Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Santia Purnamasari, NPM 5021091. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD, kurikulum K13 dan implementasi kurikulum Merdeka. Dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD kurikulum K13. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah suatu bidang yang mempelajari, mengkaji, serta analisis gejala dan permasalahan sosial masyarakat dari berbagai sudut pandang kehidupan yang terintegrasi. Maka, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga diajarkan di tingkat dasar dan menengah dasar ataupun pengenalan penelitian sosiologi ataupun ilmu sosial tingkat tinggi lanjutan kurikulum IPS dasar mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan-perubahan ini berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam hidup. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum 2013 adalah untuk mendorong pembangunan wawasan, pemikiran, dan kepribadian untuk lebih memahami pemikiran, ciri-ciri kepribadian luas, dan karakteristik yang diharapkan dari setiap anggota kelas terpelajar di Indonesia, khususnya tentang sikap dan perilaku masyarakat di Indonesia berurusan dengan orang lain dan serta perilaku orang lain terhadapnya manusia terlibat. Mengajarkan ilmu-ilmu sosial kepada siswa untuk membiasakan mereka dengan lingkungan sangatlah penting, lingkungan sosial, dan dapat menjalani kehidupannya rata-rata baik di lingkungan sosial. Makna pengembangan pembelajaran IPS kurikulum 2013 yaitu secara spesifik mengajak siswa untuk memahami beberapa hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Siswa dapat memahami dan mengembangkan nilai, pengetahuan, keterampilan sosial, fakta, konsep sosial, dan menerapkannya dalam lingkungan masyarakat. Tentu saja, mempelajari ilmu-ilmu sosial merupakan syarat mutlak bagi kehidupan anak-anak saat dewasa. Apalagi, guru dapat menerapkan dan meneladani siswanya, maka ia akan mampu menjadikan siswanya menjadi pribadi yang sempurna, dalam arti bersosialisasi tinggi dan banyak peduli terhadap orang lain. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 yaitu proses pembelajaran IPS menurut standar proses kurikulum 2013 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Sedangkan proses pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum 2013 meliputi pembelajaran berdasarkan metode saintifik, pembelajaran IPS terpadu, serta penilaian dengan penilaian autentik. Pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa berpikir ilmiah dan guru dapat menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir analitis tentang mengapa, bagaimana, dan apa. Pembelajaran IPS terpadu kurikulum 2013 dirancang untuk pembelajaran yang mengintegrasikan dan menggabungkan berbagai mata pelajaran IPS serta pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan-pengetahuan kepada siswa, tetapi juga aspek sikap dan keterampilan. Konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada implementasi kurikulum Merdeka. Konsep pendidikan IPS dalam kurikulum Merdeka ini, siswa dan guru dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi profil tersebut. Pembelajaran IPS ini kemudian dituangkan untuk mencapai profil Pancasila seperti yang direncanakan. Dapat kita lihat bahwa berpikir kritis pada pembelajaran IPS membuat peserta didik mampu memiliki pemahaman terhadap masalah secara mendalam, serta menarik kesimpulan untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial secara terarah, evaluatif, dan bijaksana, sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran IPS dan definisi profil pelajar Pancasila. Kesimpulan kurikulum Merdeka merupakan kebijakan dan inovasi pendidikan dalam mengatasi krisis pembelajaran dari adanya dampak pandemi COVID-19 seperti learning loss dan learning gap. Pada kurikulum Merdeka, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam digabung menjadi satu mata pelajaran, yaitu menjadi IPAS, yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih holistik,
multidisiplin, dan kontekstual. Dalam integrasi ini, kedua mata pelajaran tersebut tidak hanya dipelajari secara terpisah, tetapi juga dihubungkan satu sama lain sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara aspek alamiah dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran IPAS pada implementasi kurikulum merdeka yaitu: 1. Mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia. 2. Berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. 3. Mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. 4. Mengerti siapa dirinya, memahami berbagai lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Pembelajaran IPAS SD pada implementasi kurikulum merdeka. Pokok bahasan IPAS adalah lingkungan, manusia, dan masyarakat. Melanjutkannya sebagai semangat belajar mandiri dan menekankan aspek kompetensi meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, agar siswa proaktif melalui materi, kegiatan, dan proyek dan pada pembelajaran. Dalam konteks nasionalisme, IPAS menjadi penting dan strategis untuk melahirkan generasi penerus yang berwawasan nasional dan global. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.